Oh, bisa, Sudah Pak. belum? Sudah? Ya. Ya. Wah, ini jadi adminnya malah komputer saya yang satu ini. Jadi saya tangannya harus kanan kiri ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, ini muncul pertanyaan bagaimana Anda bisa menggunakan alat baru. Alat baru ini untuk menghilangkan noda jerawat dalam waktu 2 jam bahkan kurang. Jadi lebih cepat dari yang kita duga. Bikin orang kaget. Ya. Ini juga bagaimana alat kecil ini bisa membantu saya menghasilkan ratusan juta rupiah. Beri kami 3 menit dan kami akan memperlihatkan satu nasihat dari Donald Trump yang dikemas dalam satu buah kaos berkualitas. Nah, ini ada banyak sekali contoh ini banyak sekali kalau misalkan saya bahas satu-satu. Cara mendapatkan tepuk tangan meriah bahkan hingga standing applause setiap kali Anda berbicara. Wah, berarti kan kalau ini materi public speaking, ini ada judulnya seperti ini. Atasnya kasih judul seperti ini, narasinya. Atau judulnya seminar public speaking, cara mendapatkan tepuk tangan meriah, bahkan hingga standing applause di setiap kali Anda berbicara. Nah, ini saya masuk ke tips dan trik membuat headline. Nah, tips dan triknya membuat headline. Mereka tertawa ketika saya duduk di depan piano. Ya, tetapi mereka bungkam saat saya mulai memainkannya. Nah, pas berkata, ini hanya ide-ide ya, tips-tipsnya ya. Nanti ini bisa teman-teman bisa olah lagi dari kata-kata ini, bisa dicoba combine lagi dengan produk yang mungkin dimiliki, disesuaikan. Ya. Siapa lagi yang ingin mendapatkan jutaan rupiah setiap hari? Seolah menanyakan bahwa kita harus menjawab iya. Seolah menjawab itu baru saya mau itu. Itu harapannya seperti itu. Setiap orang yang membaca seperti ini akan berdampak pada iya saya mau. Tuh, terus selanjutnya lagi bagaimana sebuah ide sederhana membuat saya menghemat ratusan juta rupiah setahun. Hanya bermodal ide sederhana, tapi ternyata menghemat ratusan juta setahun. Orang penasaran, idenya seperti apa sih sebenarnya sih? Gitu. Nah, ini kata-kata perangsang dalam membuat headline yang mungkin teman-teman belum cantumkan, yaitu tadi nih. Ada tambahan-tambahan kata-kata perangsang yang ketika kita menulis kalimat narasinya, copywritingnya, itu ada kata-kata Anda cepat, praktis, ya, lebih, rahasia, terbatas, sekarang. Kalau tidak sekarang, siapa lagi yang akan memikirkan kesehatan Anda? Gitu. Terus penting, buruan daftar kapasitas terbatas. Ya. Menarik, terus misalkan pakai hanya 1 hari ini diskon berlaku. Orang keburu-buru untuk cepat untuk memutuskan, cepat untuk bergabung, cepat untuk menghubungi. Ya. Terus mudah, akhirnya baru pengumuman. Jadi teman-teman di atas kalian tulis kasih judul headline itu adalah pengumuman.
penting dan urgent atau mungkin pengumuman penting buat yang butuh bekerja di bidang apa misalkan. Terus perhatian, perkenalkan, dicari, spesial, segera, cara. Nah, masukkan kata-kata ini dalam posisi sudah membuat atau menyusun narasi, terus rangkai dengan kalimat-kalimat ini dan sesuaikan. Nanti akan menjadi sebuah kebiasaan kita untuk meramu kalimat. Kalau belum ada yang nyantol, kenapa ini masalahnya? Itu. Kayak misalkan saya kemarin posting, saya pernah mencoba hanya membuat pertanyaan, ya, hanya membuat pertanyaan, siapa yang hari ini SIM-nya mati? Ya. Kemudian ada lagi kata-kata, apakah Anda sudah memiliki SIM sekarang? Nah, itu. Kan otomatis di bawah langsung saya belum, saya belum, saya belum, saya. Otomatis kan orang yang terkena dampak dari target market kita itu akan muncul. Nah, kalau sudah kita posting kalimat itu terus ternyata merespon banyak orang, terkumpul banyak orang, ada puluhan yang komentar, lah baru kita kondisikan. Silahkan kalau mau buat SIM dengan cepat hubungi saya misalkan. Langsung 2 menit atau mungkin atau langsung 30 menit jadi. Nah, itu orang bikin masa sih? Nah, kemarin akhirnya saya banyak yang japri ke saya. Banyak yang komunikasi terus kemudian cari nomor saya, terus kemudian tanya kapan, di mana, terus kemudian oke, saya transfer. Padahal kita nggak pernah tahu orangnya bagaimana. Mereka langsung berani langsung saat itu juga minta nomor rekeningnya. Karena kita tahu market mereka. Gitu loh. Kita tahu targetnya seperti apa, pasar yang kita tuju itu seperti apa. Jadi langsung menuju ke tempat sasaran. Orang yang belum memiliki SIM atau SIM-nya mati, itu akan merasa saya terpanggil, itu saya pengen komentar gitu loh. Karena memantik banget itu kata-kata itu. Siapa yang punya ide coba? Kira-kira dengan kata-kata di sini siapa yang akan memunculkan ide coba? Mbak Puspita coba, silakan yang lain. Kata-kata perangsang untuk menyusun headline. Dari sekian banyak yang saya susun, teman-teman apa yang kira-kira mau dimasuki dengan kata-kata tersebut? Ada nggak kira-kira? Coba Mbak Puspita ya nggak apa-apa lagi. Yang penting ada responnya. Ngarangin kata-kata dengan kata-kata yang perangsangannya ada di depan, di slide. Kira-kira poinnya di mana kira-kira yang akan dirakit kata-katanya? Ini kata-katanya yang ada di sini, Pak. Iya, ini harus cantumkan kata-kata perangsang ini masuk di dalam narasi kita. Cantumkan. Kalau bisa nyontek saja, tinggal nyontek tiba-tiba langsung penting untuk dibaca. Ya, misalkan di bawah baru perangsang headline ini kan judul. Untuk menulis judul di atas kalau kita tidak punya ide, kita akan kata-kata yang kita susun hanya ala kadarnya, tidak ada daya tariknya. Tapi ini ada kata-kata yang bisa dibantu, bisa untuk membantu mempercepat penyusunan headline. Contoh apa coba? Kira-kira Mbak Puspita ada bayangan nggak kira-kira? Ambil salah satu judul, salah satu sampel di situ yang untuk perangsangnya. Nanti dirakit. Terbatas mungkin, Pak. Terbatas, mana terbatas? Apa kalau pakai kata-kata terbatas? Kan saya jualan baju nih, Pak. Dapatnya jatah baju. Nah, misalnya saya kasih contoh baju saya ya, Pak. Kata-kata terbatas bagus untuk baju itu berarti? Iya. Apakah stok terbatas atau terbatas hanya untuk penelpon atau yang menghubungi saat ini juga?
Itu yang bikin orang buru-buru. Karena enak kalau sudah ada kata-kata pemantik seperti ini kan kita nggak terlalu pusing. Yang menjadi pusing adalah ketika kita mau menyusun kata-kata, ini apa ya kata-kata utamanya? Tuh. Ini ada semacam kayak pondasi menyusunnya. Cantumkan kata-kata ini, terus kerakit kembali sesuai dengan produk masing-masing. Kok cuma Mbak Puspita yang aktif ya, yang lain pada kemana ini? Yang lain itu aktif nonton, Pak. Tapi videonya dimatiin. Oh begitu. Ya yang penting teman-teman tetap harus menyimak dan nanti mencoba ini diterapkan ya. Karena ini cukup membantu ini. Ya, ini cukup membantu. Ini loh Pak, Oh. rame yang nonton. Oh. Seandainya saya bisa terbang ke situ ya. Rame Pak sebenarnya. Iya. Sayang saya nggak bisa terbang ke situ ya. Andai kan saya punya sayap. Lagu ya, Pak. Nah, ini rasa paling populer untuk headline. Ini sudah ada kalimat pemancing. Tinggal ditaruh ke belakangnya. Inilah cara. Nah, ini alasannya kenapa. Bagaimana caranya? Bagaimana Anda bisa? Kini. Nah, tinggal isi bagian titik-titiknya. Sesuai dengan porsi kalian masing-masing. 7 alasan kenapa Anda harus membeli produk ini. Misalkan. 7 alasan kenapa harus beli produk ini. 1, murah. 2, terjangkau. 3, gitu. Kasih itu alasannya. Jadi mereka itu untuk mengeksekusi, untuk cepat closing, itu bisa mudah. Jadi kalau tadi di atas, kata-kata ini yang perangsangnya punya, terus dalam bentuk sudah mau dirakit, ya, itu akan nanti bisa menemukan. Kalau nggak terbiasa seperti ini, maka selalu yang kita dapatkan kalimatnya itu kalimat biasa, bukan kalimat perangsang ya. Coba ini ditambahi kata-katanya belakangnya coba. Inilah cara apa coba? Atau bagaimana cara mengambil salah satu sampel di sini kemudian teman-teman rakit terus sampaikan di sini coba. Alah salah pencet lagi. Tadi mana ini? Coba sambil berpikir sekarang tadi kata-kata tadi yang saya sampaikan sambil di coba biar teman-teman bisa ini sambil belajar merangkai kalimat. Halus.
Bentar, tadi kepencet tadi. Silakan coba yang sudah bisa ngerakit belum? Kira-kira dari inilah cara apa mendapatkan apa, ada nggak kira-kira? Buat yang kayak tulisan Bapak tadi, Pak ya? Ya, itu kalimat pemancingnya di situ ada frasanya seperti itu, tinggal di belakangnya diisi gimana? Oh, kalau misal contohnya gini, inilah cara mengecilkan lemak, menghilangkan lemak perut dalam 7 hari. Ya, boleh. Yang lain, yang lain. Inilah alasan kenapa kalian harus apa ya? Memilih produk kami, memilih beras organik kami. Gitu. Ya, terus lagi. Yang lain, yang lain. Apa ya? Tutup dong, dibuka, jangan di itu. Tidak tahu. Oh, lagi ngerekap absen. Bagaimana caranya? Apa ya? Bagaimana caranya jualan bisa habis dalam 2 jam? Copywriting. Belum kena poinnya itu kalau bagaimana habis dalam 2 jam. Apa ya? Oh, gini. Bagaimana caranya kalian bisa menghitung perkalian ribuan dengan 10. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Contohnya, bagaimana caranya Anda ingin langsing tanpa diet? Oh iya, boleh. Bagaimana caranya ingin langsing tanpa diet? Siapa sih yang pengen tetap makan terus tapi langsing? Pasti dia, semua orang mau pasti, terutama yang orang-orang gemuk yang pengen diet kena itu. Masa sih yang benar di mana itu tokonya? Obatnya di mana? Ayo belajar lagi yuk. Boleh. Bagaimana Anda bisa apa ya? Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana Anda bisa apa? Bagaimana Anda bisa menghasilkan 5 juta tanpa harus kemana-mana? Tanpa keluar rumah. Oh, itu mirip punya Pak Modori tadi itu. Nggak kreatif. Ini sederhana kalimatnya, tapi begitu kita nyusunnya bener, wih, trafficnya langsung jos. Di sini kuncinya masalahnya. Contohnya, bagaimana Anda bisa menghasilkan 5 juta per hari walaupun Anda gaptek? Sini. Masuk nggak? Masuk, Pak. Jadi kan orangnya gaptek, oh kok bisa gitu ya, gaptek Iya. 5 juta gitu. Oh, gaptek juga bisa kok, masa sih? Ini yang tadi ya? Modal kecil, pengasih ini.
Kini Anda bisa membuka usaha modal kecil hasil melimpah. Itu masih standar. Pak, sedang ini modal. Standar masih standar. Kalau standar orang akan, kalau kalimatnya standar orang akan Izin enggak kau sambil? Izin lah. Siapa gurunya emang? jadi orang yang biasanya kalau kita nulisnya biasa-biasa saja, responnya itu konsumen itu berpikirnya gini, emang gue pikirin gitu kan. Kalau kalimatnya kurang bener malah justru mereka siapa peduli gitu. Emang gue pikirin, apa untungnya buat saya gitu. Sudah pulang ya? Ya, itu namanya nggak ada, Bu. Tadi. Tanggal berapa sih? 21. 34. Telah hadir. Berapa ini? Organik tanpa zat Bu, kimia. Anda ini udah pulang belum, Bu? Udah. Udah kan? Coba kalau siapa lagi? Apa siapa lagi? Siapa lagi yang jual produk Siapa lagi? murah? Pak, itu boleh kan yang kata-kata misalkan siapa lagi itu di belakang gitu? Gimana? Nggak bisa ya, Pak ya? Misalkan itu tuh, ini kata-kata awalan semua, Pak ya? Iya, di depan ini di depan. Siapa lagi yang mau merawat wajah cantiknya kalau bukan kita, misalkan. Siapa lagi yang mau kasih uang kalau bukan diri kita sendiri? Itu promosi wajah yang cantik, promosi tentang misalkan apa, produk apa, tapi siapa sih yang tidak apa, misalkan tadi ada, aduh mati lagi nih. Komputer satu lagi sinyalnya hilang lagi. Atau siapa lagi sih yang pengen cantik dalam 3 hari? Hanya dengan misalkan apa gitu. Pokoknya ini tetap teman-teman harus pelajari. Kalau mungkin sekarang baru materi awal seperti ini, nanti tetap harus kita step by step pelajari seberapa sampai mendalam benar-benar kata-kata itu, sehingga ketika kita punya produk, susunan katanya langsung dapat. Oh, ini gitu. Iya, Pak, benar, Pak. Kayaknya tugas ini selanjutnya nih. Tugas. Ya, nanti sambil otak-atik lagi ya. Itu baru cuman judul sedikit, tapi kalau itu kita paparkan terus kemudian kita masukin ke headline kita, orang pengen cepet-cepet, istilahnya orang yang tadinya membaca mungkin cepet like, masa sih ya merespon. Apakah apa headline terbaik untuk mempromosikan produk Anda? Ya. Misalkan dalam bentuk penawaran, ya. Bagaimana model penawaran Anda? Ya. Paling gampang itu apa sih frustasi terbesar mereka? Ya, itu paling gampang. Nggak ada modal. Frustasi mereka sekarang misalkan pengangguran, ya, terus kemudian nggak punya penghasilan, lah itu bahas karena mereka itu adalah frustasi mereka. Paham nggak kira-kira? Apa frustasi terbesar mereka? Misalkan ketika kita mau mempromosikan kursus, ya, kemudian mereka adalah para lulusan baru lulus kemarin, kita langsung membuat susunan kata-kata. Lulus masih nganggur misalkan. Terus kursus dijamin kerja, dijamin uang kembali. Hari gini masih nganggur, pengen langsung kursus dapat pekerjaan, pengen langsung kursus dapat gajian misalkan. Karena frustasi mereka sekarang, ya aku pengen. Nah, harapannya mereka langsung menjawab dengan sendirinya karena memang mereka lagi frustasi seperti itu. Frustasi tidak punya pekerjaan atau mereka sedang posisinya adalah dapat apa namanya kalau selesai kerja ya dikeluarkan dari kerja apa namanya? PHK. Yang kemarin kan sering banget orang ke PHK kan kemarin.
Ya. Nah, kata-kata itu siapa hari ini yang siapa sih? Atau apa kalimatnya di depan membahas tentang PHK terus kemudian pengen langsung berpenghasilan? Kalimat pertama adalah pertanyaan dulu bagi mereka yang lagi frustasi pekerjaan. Anda di PHK, pengen langsung ini. Apa Yon? Anda Apa di lagi? PHK. Ayo, Dwi apa lagi dari? Pengen Dwi. dapet- Gini Pak, Anda di PHK, pengen dapat penghasilan lagi. Mau kursus langsung dibayar? Aku malu. Ya kalau mau kursus ya lulus langsung kerja dong. Karena PHK kan poinnya kan. Bukan kursus langsung dibayar, Iya bukan. Pak. Oh iya Pak. Mau selesai kursus Ya. Jadi frustasinya mereka adalah problematika saat ini kemudian menjadi headline kita. Sehingga begitu orang membaca, wih, ini solusinya. Nah. Mulai tergambarkan nggak kira-kira? Insya Allah Pak. Ya. Insya Allah Pak. Momen-momen tertentu di mana orang kena lagi frustasi, minimnya pekerjaan, minimnya penghasilan, atau mungkin banyak orang yang menganggur terus kemudian memberi solusi dan kita tulis temanya itu seolah kita adalah terobosan baru nanti. Misalkan jualan online tapi nggak laku-laku gitu. Kan frustasi mereka, frustasi dari mereka kan. Iya. Mau laku laris manis, hubungi call to action namanya itu kalau itu. Jualan online nggak laku-laku misalkan. Pengen laris manis dan langsung apa gitu langsung terus kemudian hubungi atau segera chat kami itu langsung call to action kalau gitu. Karena langsung kepada masalah, solusi, nah terus konsultasinya ada. Itu masalah frustasi ya. Kalau mereka frustasi tentang pekerjaan, frustasi masalah jualan online tidak laku-laku, itu menjadi pembahasan trending topiknya buat kita. Buat kita angkat gitu loh. Pertanyaan terus di bawah itu menjadi jawaban buat kita. Susah cari pekerjaan. Lagi kena PHK. Itu pertanyaannya, terus bawahnya baru bergabung dengan kami 1 bulan Anda berpenghasilan. Langsung orang nyari itu. Apalagi yang kedua ini. Yang kedua adalah apa impian terbesar mereka. Kalau impian terbesar mereka itu adalah mereka rata-rata yang lagi diet pengen langsing, pas. Karena impian terbesar mereka adalah saya pengen langsing. Impian terbesar mereka adalah pengen punya penghasilan. Impian terbesar mereka adalah pengen punya pekerjaan. Tulis itu menjadi sebuah narasi. Jadi kita harus bisa membaca situasi juga. Orang lulus SMA kan impian mereka adalah satu, ya, pengen bekerja, ya, terus pengen kuliah, terus punya sambilan penghasilan, gitu kan? Ada orang seperti itu kan, lulus sekolah nganggur, itu. Jadi mereka punya impian mau apain, pengen kuliah, ya, atau mungkin yang lagi kuliah pengen punya penghasilan tambahan. Per hari 10 apa? Per hari 5 juta misalkan. Siapa yang lagi kuliah langsung kena itu. Pengen cari tambahan kuliah per bulan sekian. Orang-orang kuliah banyak yang kena itu. Wih, oke banget ini kuliah tetap jalan, pekerjaan dapat, sambilan ada gitu. Jadi kita juga harus menggambarkan bahwa mereka itu punya impian pengen apa sih. Di saat ini orang semua lagi berpikir semua pengen punya penghasilan. Di masa pandemi semua orang pengen bagaimana
sambil duduk di rumah, terus penghasilan tetap jalan. Semua orang berpikir ke sana. Kelas online satu minggu ya, atau kelas online dibuka kelas online langsung praktek lulus langsung berpenghasilan. Klik link di bawah ini. Mereka pengen cari tahu. Terus kita masukin ke narasi itu nanti. Dibuka kelas online untuk sekian, paket sekian-sekian, hanya sekian-sekian gitu. Ya, tadi frustasi apa buat mereka, yang frustasi terbesar. Yang kedua adalah impian mereka terbesar itu pengen apa? Pengen dapat motor dalam seminggu, gitu. Pengen dapat motor hanya dengan sambilan kerja seminggu. Yuk, cus hubungi nomor di bawah ini. Nah, orang-orang yang belum punya motor kan langsung, ih, masa sih seminggu langsung dapat motor? Orang langsung kaget, gitu loh. Nah, hati-hatinya begini, hati-hatinya. Jangan sampai ketika kita menulis sebuah narasi, kemudian copywriting, orang-orang di sana itu ketika kita posting, terus kemudian berpikir bahwa siapa peduli, gitu loh. Misalnya kata-katanya kurang pas, berarti kan emang gue pikirin, emang kenapa? Gitu. Apa untungnya buat saya? Hilang hati-hati. Kalau kita narasinya kurang tepat, justru malah orang yang membaca postingan kita, mereka akan mengatakan seperti siapa peduli, gitu. Nah, kesini kan? Tolong deh, buku piket sekalian. Keluar tadi. Tidak, sini lah. Nah, sekarang kita masuk ke alasan ya. Kita masuk ke alasan. Kenapa sih saya harus beli produk Anda? Itu alasannya harus dibangun. Nah, ini ada frasa untuk membuat alasan. 7 alasan kenapa Anda harus beli produk ini. Mengapa produk ini wajib Anda miliki. Nah, kenapa ini penting untuk Anda coba. Ini alasan kenapa Anda harus bergabung menjadi bagian dari grup kami untuk menjadi pengusaha. Silakan. Jadi ini di sini adalah penggiringan opini ya. Membuat alasan kita harus mau nggak mau membeli produk ini. Tujuh alasan kenapa harus beli produk kami. 1, misalkan murah, terjangkau, dapat bonus. Ya, 7 alasan itu kita ungkapkan. Sehingga 7 alasan tersebut itu akan memberi jawaban, wih, ternyata semua alasan yang saya ada sudah dituangkan, berarti inilah solusinya. Sehingga akan cepat closing. Nah, jangan lupa cantumkan kata-kata spesial bonus. Beli beras di tempat kami dapat bonus kaos cantik. Ya. Beli beras dapat payung. Nah, kalau mau kasih bonus harus ada 1 relevansinya, 2 berkualitas, ada harganya, dan dicantumkan apa benefitnya. Itu harus masuk. Ya, September sampai tanggal berapa, Dek? Ya, jadi kalau pas kita mau memberikan bonus, kita harus tahu dulu ya. Ya, kita harus posisi 4 poin ini harus tahu relevansinya seperti apa, berkualitas, harga ada harganya. Jadi
Itu akan memperjelas kondisinya. Nah, sekarang cara testimoni ya. Ini untuk testimoni teman-teman yang pakai hijab, yang pakai baju, yang pakai apa namanya? Produk-produk kalian ini bisa dikuatkan dengan testimoni. Ya. Mengapa harus menggunakan testimoni? Ya. Nah, ini tips memberikan testimoni. Satu adalah spesifik, semakin orang akan merasa bahwa ini benar. Jadi orang yang membuat testimoni itu akan memberikan value buat kita, produk kita, dan meyakinkan mereka bahwa, oh ini benar. Makanya kadang-kadang kita berpikir ya, kalau jualan semacam kayak produk-produk yang sederhana saja, kayak perusahaan bisa menggunakan Agnes Monica yang bayarnya miliaran. Maka testimoni itu menjadi penting. Misalkan warung dikunjungi oleh menteri, wes. Kemudian tunjukkan dalam bentuk angka. 60.000 orang sudah membuktikan hasilnya dan belajar di tempat kami. Nah, ada angkanya ada angka yang disampaikan. Jangan puluhan ribu orang. Jadi terdeteksi angkanya, jangan cuma puluhan ribu. Ya. Tapi tunjukkan bentuk angkanya. Itu. Misalnya kayak yang kursus di tempat kita misalkan sudah sampai 5.400 orang. Itu. 5.400 orang sudah bergabung di bisnis kami atau 540.000 orang sudah membuktikan pelayanan kami. Jadi bentuk angka. Begitu mereka melihat, wih, hampir 5.400 udah di atas 5.000. Banyak banget. Nah, orang akan, oh berarti ini teruji nih. Itu persepsinya akan seperti itu. Jangan cuma ribuan orang. Kalau ribuan kan masih banyak asumsinya. Tapi kalau 5.400 orang telah membuktikan produk ini. Maka lihat di Facebook banyak orang yang pakai orang-orang ini. Apa namanya, untuk promosiin produk, misalkan pakai orang-orang terkenal itu kan. Karena kalau mereka yang ngomong itu lebih kuat. Jangan gunakan angka genap 5, 10 atau kelipatannya, jangan semuanya ditunjukkan. Jadi ada beberapa value yang memang kita tidak tunjukkan semuanya untuk menaruh rasa penasaran. Kemudian tunjukkan fotonya. Jadi kalau ada yang beli beras di produk teman-teman, di foto, ya, didokumentasikan. Orang yang sudah pernah beli produk kita, jangan sampai kita kehilangan dokumentasi. Minimal mereka itu foto megang produk kita, atau foto sedang posisi sedang melakukan transaksi jual beli beras misalkan. Misalkan orang yang kita membuat penilaian yang dari misalkan untuk membuat mereka itu yakin, contohnya apa ya? Mereka rela turun gunung hanya untuk membeli beras, hanya ingin membeli beras kami atau ingin membeli produk kami. Terutama orang-orang yang dari turun gunung terus kemudian dipoto, pas beli ke tempat kita. Kalau mereka sudah membuktikannya, sekarang giliran Anda, misalnya gitu. Boleh. Nah, ini yang mungkin nonjok banget, yaitu garansi 100% uang kembali. Dalam 50 hari atau kepuasan ada 100% terjamin, atau cashback 100% garansi uang kembali. Itu yang membuat mereka itu yakin dan cepat untuk memutuskan beli produk kita.
kursus komputer murah, garansi 100% uang kembali dalam 60 hari Anda belum menguasai, misalkan, atau dalam 1 minggu Anda belum menguasai. Kata-kata garansi uang kembali itu, garansi uang kembali, atau misalkan produk kami atau beras tapi ya, kalau beras berarti, kalau beras itu berarti beras kami tidak berkualitas, ya. Garansi uang kembali, tinggal diperhitungkan juga kata-kata itu dengan perhitungan kita juga, jangan sampai menggunakan kata-kata malah kita rugi. Nah, ini ada tipsnya. Kalau menggunakan kata-kata garansi, yaitu hindari kata-kata garansi yang sering digunakan oleh banyak orang. Mungkin kalau garansi uang kembali juga banyak sekali dipakai itu. Ya. Terus garansi harus menyentuh rasa frustasi terbesar yang dialami mereka. Garansi uang kembali jika dalam 2 minggu Anda tidak turun sekian kilo. Karena mereka frustasi ya, dalam kondisi frustasi, berikan garansi yang sekiranya Anda, yang tidak memberatkan Anda. Kita sebagai pembeli juga tidak berat ketika garansi itu diangkat. Takutnya ya itu tadi, kalau misalkan beras kami tidak berkualitas, garansi uang kembali. Mungkin ada nggak sisi-sisi memberatkan kita itu? Ada sih yang ada yang membuat paket, bisa bekerjasama dengan mitra, misalkan kita punya channel kemana, terus bisa memberikan hadiah, beli beras hadiah payung cantik. Nah, ternyata payung cantiknya itu ada label dari mitra kita yang dia mau mensupport kita, misalkan. Ada kemitraan, itu bisa. Kan tidak berat buat kita itu. Payungnya dari sponsor, ya. Kita hanya mengungkapkan saja, tidak memberatkan kita juga. Nah, call to action, ya. Langsung cepat untuk merespon, untuk beli. Itu ada kata-kata seperti ini biasanya. Kalau di promo-promo, perhatikan. Promo-promo itu biasanya di label-label bawah ada kalimat ini. Beli sekarang, ambil sekarang juga. Klik di sini untuk pesan. Itu adalah tombol-tombol perangsang yang kiranya ketika kita mau cepat beli, dia langsung ngeklik. Call to action. Nanti ada kata-kata call to action-nya. Nah, ini contoh Mbak Puspita, coba sama Mbak Dewi coba diperhatikan. Coba dibaca itu. Contoh call to action. Apalagi yang Anda tunggu, telepon sekarang juga. Dapatkan katalog gratis kami. Hubungi bla bla bla. Bergabunglah dengan 1000 konsumen yang puas. Lainnya hari ini juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Action sekarang juga. Putuskan sendiri. Lakukan hari ini. Jangan ragu-ragu. Nah, ini kalimat-kalimat di bawah itu yang harus kita masukkan di sini. Tadi bagaimana menyusun headline-nya, sekarang bagaimana call to action-nya. Orang cepat menghubungi kita. Itu kata-katanya. Di bawah ya Pak ya. Ya. Action dapat. Jadi misalkan orang mau memberi bonus, orang yang mau memberi gratis katalog ya, yang katalognya mau diberikan secara gratis setelah beli produk kita, terus mereka suruh menghubungi kita, otomatis kan WA, komunikasi lewat WA. Padahal kita juga hanya ingin memberi katalognya, tapi mereka harus menggiring mereka untuk menghubungi kita. Dan setelah menghubungi kita, itu nanti kita bisa garap dengan kata-kata kita. Bagaimana cara untuk closing-nya?
menawarkan paket bisa, ya. Ini bisa menjadi catatan sendiri, nanti bisa dipraktekkan juga ya nanti. Nah, ini masih kata-kata yang sama tadi ya, kalimat call to action-nya. Berminat, Anda ingin keputusan Anda, ini adalah keputusan terbaik yang menguntungkan Anda untuk disegera diambil hari ini. Sekarang adalah saat yang terbaik. Kalau mereka sudah membuktikan, sekarang giliran Anda. Buktikan sendiri. Jadi itu apa lagi? Jadi itu mensegerakan sebenarnya untuk mereka untuk call to action. Nah, kadang-kadang yang bikin tergesa-gesa itu waktu mendapatkan bonus segera akan habis. Waktu hampir habis. Nah, itu kadang-kadang karena mungkin kita kasih bonus apa diskon di bulan ini, ya. Waktu hampir habis, tinggal 1 minggu lagi. Ayo, bisa kan gitu. Itu kalau jualan lewat live kayak gitu kemarin kan. Yang Mbak Puspita lakukan kan kayak gitu kan. Ayo guys, waktu hampir habis. Pas. Mengapa tunggu sampai besok? Nah, misalkan beli sekarang juga, besok harga sudah naik. Itu cepet banget orang cepet respon. Kalau kata-kata besok naik. Gitu ya, ada. Nah, jadi NB itu kalau NB ya, kalau pakai sistem NB ya di bawah. Contoh-contohnya seperti itu. Kata-kata NB, siapa cepat dia dapat. Harga hanya berlaku untuk 50 pemesan tercepat. Jika habis, maka saya menutup jualan ini segera. Nah, ini Mbak Puspita besok praktek ini besok ini. Ayo, hanya untuk 50 pemesanan tercepat hari ini. Stok terbatas, maka segera. Gimana? NB itu kepanjangannya apa, Pak? Nggak jelas. Panjangan dari NB, Pak. Panjangan NB, Pak. NB itu apa namanya? Notaben apa ya? Oh, catatan gitu, Pak ya? Iya. Pesan. Untuk melakukan penekanan. Oh, iya. Ya, oke, Pak. Ya. Paham. Sesuatu yang belum tersampaikan di atas, bahkan di bawah. Jadi bisa jadi double call to action, tapi mengingatkan kembali, menguatkan. Ingat ya guys, ini sudah tinggal sehari lagi. Nah, diskon akan habis. Menguatkan penekanannya di situ. Nah, intinya adalah ketika copywriting dipraktekkan, maka banyak prakteknya pasti banyak hasilnya. Tapi kalau hanya untuk dilihat-lihat saja tanpa dipraktekkan, maka nol hasilnya. Oke, begitu ya. Tinggal action, dan action. Kata-kata yang tadi saya tampilkan itu adalah kata-kata untuk memantik biar teman-teman itu udah bete mau nulis apa ini. Paling tidak ada kalimat utama yang bisa untuk membuat headline. Kemudian kita tinggal meneruskan. Kan tidak berat kalau meneruskan. Dibandingkan kita harus mikir total. Jadi kadang-kadang untuk menulis headline itu bisa butuh waktu yang panjang.
Karena headline yang kita buat tidak sederhana itu. Kayak ada kata-kata itu kan. Nah, itu belajar itu. Jadi nanti kalau sudah desainnya bagus, baru kita mikir berapa menit, berapa jam, kita hanya memikirkan headline-nya saja. Kira-kira pas nggak kata-kata ini? Itu. Masuk dulu. Kalau tadi masalah yang beras yang biar cepat terjual ya mungkin cari value-value yang lain yang tidak orang lain gunakan, kita pakai yang kira-kira tidak memberatkan buat kita. Karena jualan beras juga tidak segampang orang jualan baju. Kalau yang jualan baju kan bisa jadi teman-teman kalian yang memang menarik tampilannya suruh pakai di video. Nah, itu loh. Terus tadi tampak lebih cantik ketika memakai gaun ini. Ya, kalimatnya di situ. Tampak lebih muda 5 tahun ketika menggunakan hijab ini misalkan. Itu masih NB apa masuk di headline, Pak? Ke headline, langsung ke judul. Headline, Pak ya? Ya, biar mereka itu tahu. Berarti kalau aku pakai hijab itu, aku lebih muda dong gitu. Jadi memang membuat orang itu ya impian terbesar mereka untuk tampil cantik. Bu Dewi belum masuk juga ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Beliau tadi Nah ini kalau mau mempraktekkan step by step pelan-pelan, mungkin dalam proses waktu yang akan panjang, kalian akan memahami betul nanti prosesnya. Tapi kalau nggak dicoba, sia-sia. Harus dicoba kalimat-kalimat tadi. Dirangkai sesuai dengan kebutuhan. Step 1 belum bisa, coba lagi menggunakan kalimat ini lagi sampai menemukan titik temunya. Oh, ternyata di sini tuh kesalahan saya. Bu Dori, Hmm. saya mau tanya nih Kak. Ya, gimana? Pak, kadang-kadang di sosmed itu kan nggak cuma promosi posting baju aja ya. Dia kan live juga. Terus juga kadang-kadang ada yang giveaway itu loh Pak. Gimana? Nggak jelas. Bentar Pak. Jadi gini Pak, di sosial media kadang-kadang promosinya lewat live ya. Nah yang mau saya tanya-tanya ini tuh share ke 10 grup dan 1 beranda. Nanti kita kasih bonus 1 baju atau nanti kita kirim pulsa 100.000. Itu masuk copywriting nggak Pak? Coba diulang lagi. Kok yang dekat yang ngomongnya ya, di sini kecil suaranya. Terputus-putus. Apa Pak? Terputus-putus suaranya. Suaranya putus-putus. Iya, dekat lagi, pelan. Aduh. Jadi gini nih Pak, Iya. kalau kita jualan di sosmed itu kan nggak hanya post foto aja ya. Kita juga bisa pakai live kayak di Facebook atau di Shopee. Itu kadang-kadang saya lihat orang live itu dia ngadain giveaway gitu loh Pak. Kayak misalnya silahkan share ke 10 beranda dan satu grup jual beli gitu. Nanti dapat potongan harga atau nanti kita kirim pulsa 25.000 atau 100.000 gitu. Itu masuk copywriting nggak Pak? Masuk cuman live langsung itu. Memikat percepatan closing asalnya. Memicu closing.
Jadi kalau untuk live gitu itu lebih itu ya Pak, lebih efektif ya Pak. Ya, interaksinya mereka langsung melihat sih ya interaksinya. Kalau kata-kata kan bagaimana mereka tidak melihat yang mereka akan baca pertama kali akan merespon itu hanya melihat kata-kata kita. Kalau live kan kita mengungkapkan. Justru malah kalau live itu lebih kuat lagi karena bahasa kita bisa penekanannya bisa luar biasa. Karena live Iya. menunjukkan produknya. Ini buat mak-mak, lihat ini yang dipakai ketika mak-mak yang pengen langsing ini pakai baju ini langsung langsing dalam 5 menit misalkan. Kan ditunjukin kan gitu kan. Iya, Dibolak-balik kan ditunjukin. kadang kan ya ukuran Iya, ini pamannya. ini bahan ini gitu kan penjelasannya lebih detail. Iya, Maksudnya Pak. call to action-nya lebih cepat kalau yang kayak gitu. Ayo kakak-kakak, ayo kakak-kakak, yang ini diambil dibeli. Yang merah, yang kuning, yang hijau, yang kuning, yang pelangi. Lengkap. Hari ini mumpung dapat diskon menarik dan saya kirim bonus pulsa 100.000. Wah kan ngomongnya kenceng banget. Kalau kita tuliskannya bonus pulsa 100.000. Kalau masanya santai kan bonus pulsa 100.000. Tapi kalau kita menekankan lebih tekan lagi kan hanya saat ini juga bonus. Kan, ayo gitu kan. Lebih ke arah ajakannya lebih kental kalau itu. Orasi, Pak. Iya. Demo. Putuskan hari ini, ayo kakak-kakak. Karena hanya di hari ini saja. Kalau besok harga sudah kembali, Anda pasti akan rugi kalau nggak beli hari ini. Jadi Pak Inu harus beli. Ya, mengharuskan beli. Iya. Cuma kalau kata-kata yang kita live kan, kalau kita tidak terbiasa kan terpleset-pleset. Iya enggak? Iya Pak, benar. Ya iyalah, kan kita harus nanti, Pak. kita harus lincah, harus tacisus, harus semriwis, harus cerewet, Malu-malu Pak awalnya tuh sebenarnya. Ya iya, nyerocos di depan kamera. Kalau yang nggak tahu dikira ngomong sendiri Pak. Nah kalau copywriting kan hanya kemampuan menulis saja, tidak perlu kita punya keahlian berkata-kata pun nggak apa-apa. Ada lagi? Satu pertanyaan terakhir Pak. Yoi. Jadi kami tuh kan kemarin belajar sama Pak Muhadi buat bikin alamat web blog pribadi gitu loh Pak. Nah itu kami dikasih tugas sama Pak Muhadi buat membuat artikel untuk mengisi blog itu ya Pak. Iya. Nah yang mau saya tanyain tuh di artikel itu kita perlu nggak sih Pak tambahin copywriting gitu? Nah artikel yang penting artikel itu adalah menjurus ke kata kunci ya, artikel keyword, bukan ke copywritingnya. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau artikel memang yang penting kata-kata bisnis kita itu terungkap di situ, masuk dalam kata kunci, itu baru efektif. Jadi efektifnya bukan di copywriting. Copywriting adalah ketika produk kita fotonya dibuat blur misalkan, jelas pada tulisan produknya, kita tambah narasi. Nah itu copywritingnya di situ, bermainnya di situ. Karena pintu masuknya di situ.
orang melihat artikel itu setelah ngeklik kan. Iya. Tuh, jadi ya dibuat sesuai dengan ini aja alur produknya seperti apa. Terus kemudian di dalamnya nanti cantumkan kata-kata yang mengandung nanti ada apa namanya keywordnya. Jadi ketika orang mencari proses pencarian di apa namanya di search Google-nya itu kata kunci kita masuk ke dalamnya di situ. Oh iya, Pak. Sudah jam 4 ya, nggak terasa ya kita berlayar ke tepian. Iya, Pak. Itu ya intinya ya, pokoknya harus banyak praktek. Karena itu penting, nggak cuma penting tapi penting ya. Kalau nggak praktek berarti nggak closing. Nanti lama-lama kan yang tadinya nggak closing jadi closing. Oh kata-katanya kurang ini, dibolak-balik, dirubah-rubah. Sesuai dengan contoh-contoh tadi, anjuran dari saya tadi, tinggal dipraktekkan saja. Tadi sudah cukup menuntun kan tadi kata-katanya. Untuk mendapatkan inspirasi. Iya, Pak. Aku mau posting apa ya, malam-malam dipikir, digandeng-gandengin kalimatnya. Wah ini keren. Terus coba-coba pagi-pagi di post, udah buat desain, postingin. Tinggal nunggu reaksinya bagaimana nih. Reaksi ih banyaknya komentar langsung, yang bener, ih murah, di mana tuh, kapan, aku ingin, aku ikut. Nah itu loh. Berarti trafiknya ada, berarti kata-kata kita sudah mulai kena itu. Gitu ya, sementara materi hari ini dicermati lagi, dikembangkan lagi, terus kemudian diimplementasikan. Tetap semangat, praktek. Ya. Insya Allah nanti malam langsung praktek, Pak. Iya harus. Ya. Gitu teman-teman, sementara hari ini itu dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat walaupun sekelumit tapi semoga bisa membawa perubahan besar dalam pola menerapkan copywriting. Amin. Ya. Jadi saya cukup sekian. Saya akhiri, berarti walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, saya langsung live karena saya baru acara langsung on ke teman-teman, belum sempat selonjor. Selamat istirahat, Pak Mudori. Oke, siap. Selamat istirahat juga. Sehat selalu ya. Saya izin keluar ya. Iya, Pak.